Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hudriya selaku moderator dalam kelompok 8 ini, yang itu presentasi tentang statistika 5 Serakai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebelumnya saya ucapkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemampuan kepada kelompok 8 dalam menyusun presentasi ini. Untuk penjelasan-penjelasan mengenai materi statistika 5 serangkai akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok 8 yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan. Statistik ekstrim. Nah, statistik ekstrim ini terdiri atas dua macam, yaitu statistik minimum yang nilainya itu terkecil dari suatu data atau datum terkecil. Nah, yang kedua statistik maksimum, yaitu nilainya terbesar dari suatu data atau datum terbesar. Yang kedua, kuartil-kuartil. Nah, kuartil-kuartil ada median atau kuartil kedua, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, selanjutnya kuartil pertama atau kuartil bawah Q1, yaitu median dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil 2. Yang ketiga, kuartil ketiga atau kuartil atas, yaitu median dari semua data yang nilainya lebih dari kuartil kedua. Urutan statistik 5 serangkai menurut besarnya nilai adalah statistik minimum, kuartil bawah, medium, kuartil atas, dan statistik minimum. Kelima data statistik X1, Q1, Q2, Q3, Xn disebut statistik 5 serangkai. Bagiannya yaitu X minimal, Q1, Q2, Q3, dan X maksimal. Nah, di sini kami sudah memiliki contoh soal sebuah data. Ada angka 2, 7, 4, 5, 7, 3, 8, 2, dan 3. Untuk menentukan nilai X-max, X-min, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, kita harus mengubah data ini menjadi sebuah data tunggal. Nah, cara mengubah data menjadi sebuah data tunggal yaitu dengan mengurutkan angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, kita lihat di contoh penyelesaiannya. Di sini merupakan sebuah data tunggal dari data yang di atas. Nah, artinya ini data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Ada 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7, dan 8. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, X-max itu yaitu nilai terbesar dan X-min yaitu nilai terkecil dari data ya. Nah, jadi untuk X-max-nya itu yaitu 8 dan untuk X-min yaitu 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu materi tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama, ada jangkauan atau yang disebut dengan range. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan selisih data yang terkecil dan yang terbesar. Jangkauan sering dilambangkan dengan huruf R besar. Kita masuk ke rumus. Rumus jangkauan yaitu J sama dengan Xn dikurang X1 sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Keterangannya, R adalah jangkauan, X maksimum adalah data terbesar, X minimum adalah data yang terkecil. Masuk ke contoh soal. Di sini ada beberapa data, yaitu ada 4,5, 5, 8, 6, 9, 10, 10, dan 11. Kita masuk ke penyelesaian. Jangkauan atau R besar sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Apa itu X maksimum? X maksimum itu adalah data yang terbesar dikurang X minimum, data yang kecil. Oke, data yang terbesarnya yaitu dari data yang tadi adalah 11, minimumnya adalah 4. Jadi 11 dikurang 4 sama dengan 7. Jadi 11 dikurang 4 itu hasilnya 7. Yang selanjutnya adalah jangkauan interkuartil.
Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan interkuartil memiliki rumus yaitu H yang berarti jangkauan sama dengan Q3 yang berarti kuartil ketiga dikurangi Q1 yang berarti kuartil pertama. Oke, simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan mean atau rataannya, hitungannya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Coba teman-teman lihat rumusnya. Oke, keterangannya ada di bawah, contoh soalnya ada di pinggir. Oke. Untuk bagian yang kedua yaitu data bergolong atau berkelompok. Dengan rumusnya yaitu SR sigma dari FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N per sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Untuk keterangan yaitu SR kepanjangan dari simpangan rata-rata, XI data ke-1, X rataan hitung, dan FI frekuensi data ke-1. Contoh soal, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Untuk menentukan simpangan rata-rata, langkah pertama yaitu kita jumlahkan dulu rata-ratanya atau frekuensi yang dilambangkan dengan FI. 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya yaitu 20. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom XI. Untuk kolom XI itu cara mendapatkan nilainya, perhatikan kolom bagian nilai. Caranya untuk baris pertama 30 ditambah 39 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 34,5. Baris kedua 40 ditambah 49 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 44,5. Lanjut baris ketiga ya. 50 ditambah 59 lalu dibagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu 54,5. Yang terakhir 60 ditambah 69 lalu dibagi 2, kita peroleh hasilnya yaitu 64,5. Pindah ke kolom selanjutnya yaitu ke kolom di sampingnya XI, itu adalah FI dikali XI. Caranya bagian FI atau frekuensi dikalikan dengan nilai XI atau nilai tengah tadi yang sudah kita cari. Untuk baris pertama 3 dikalikan dengan 34,5, kita peroleh hasilnya yaitu 103,5. Untuk baris kedua frekuensi dikalikan dengan XI, 7 dikalikan dengan 44,5, kita peroleh hasilnya 311,5. Untuk baris ketiga 6 dikalikan dengan 54,5, kita peroleh hasilnya yaitu 327. Dan untuk barisan yang terakhir 4 dikalikan dengan 64,5, kita peroleh hasilnya yaitu 258. Sampai di sini kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI dikali XI. Kita jumlahkan dari atas hingga angka bawah. 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 ditambah 258, kita peroleh hasilnya yaitu 1000. Langkah selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI dengan batas I di bawahnya, I sama dengan 1 dengan batas di atasnya N per
sigma dari FI dengan batas bawahnya 1 dengan batas atasnya N. Untuk angka di atas ini itu jumlah dari kolom FI dikali XI. Jumlahnya tadi sudah kita cari, yaitu totalnya adalah 1000. Ini untuk angka yang di atas. Sedangkan untuk angka yang di bawah ini yaitu jumlah dari frekuensi atau FI yang hasilnya tadi yaitu 20. Maka 1000 dibagi 20 kita peroleh hasilnya yaitu 50. Ini baru nilai rata-ratanya atau nilai X bar. Setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, baru kita bisa melengkapi kolom bagian nilai mutlak XI dikurang rata-rata. Caranya, ingat, harga mutlak itu artinya jawabannya selalu positif. Kalau nanti kalian ketemu jawaban negatif, harus kalian rubah menjadi positif. Untuk baris pertama, XI dikurang rata-rata 34,5 dikurangkan rata-rata tadi yaitu 50. Harusnya jawabannya itu negatif 15,5, namun karena ada tanda harga mutlak maka jawabannya harus positif. Lanjut ke baris yang kedua, XI dikurang rata-rata 44,5 dikurangi 50. Kita peroleh jawabannya seharusnya negatif 5,5. Namun karena ada tanda harga mutlak, maka jawabannya positif 5,5. Lanjut ke baris ketiga, 54,5 dikurangkan 50, kita peroleh hasilnya 4,5. Dan yang terakhir 64,5 dikurangkan 50, kita peroleh hasilnya 14,5. Untuk kolom terakhir, FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dikurang rata-rata. Kolom FI yaitu kolom frekuensi kalikan dengan harga mutlak XI dikurang rata-rata. Untuk baris pertama, 3 dikalikan dengan 15,5, kita peroleh hasilnya 46,5. Baris kedua, 7 dikalikan dengan 5,5, kita peroleh hasilnya 38,5. 6 dikali 4,5 hasilnya 27. 4 dikali 14,5 hasilnya 58. Kita jumlahkan 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58. Totalnya yaitu 170. Setelah kita melengkapi semua tabel ini, baru bisa menentukan nilai simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N per sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Untuk mengisinya sudah kita jumlahkan yaitu hasilnya 170. Untuk angka di atas yaitu FI dikali harga mutlak rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan nilai mutlak dari XI dikurang rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N per sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai batas atasnya N. Untuk mengisinya sudah kita jumlahkan yaitu hasilnya 170. Untuk angka di atas yaitu FI dikali harga mutlak XI dikurangi rata-rata yaitu 170. Untuk angka di bawahnya yaitu jumlah dari frekuensi
Jumlah frekuensi tadi sudah dihitung yaitu 20. Maka 170 dibagi 20 sama dengan 8,5. Dan hasilnya yaitu 8,5. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S²2. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menentukan nilai ragam variasi. Nah, untuk terlebih dahulu yang kita akan bahas di sini yaitu untuk data tunggal, di mana soalnya yaitu tentukan nilai variasi ragam dari data 1, 2, 2, 4, 6. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya ini. Langkah pertama yang kita cari adalah nilai rata-ratanya untuk terlebih dahulu. Dimana caranya ini sangat mudah sekali. Nah, X bar ini simbol dari rata-rata. Lalu kita jumlahkan angka data yang diberikan tadi. 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 per di sini adalah banyaknya angka yang tadi diberikan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya ada 5, maka per 5. Langkah selanjutnya, lalu kita jumlahkan dulu angka-angka yang tadi diberikan, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan hasilnya 15. Nah, per angka di bawahnya yaitu per 5 ya. Maka 15 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 3. Nah, ini baru nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa menentukan nilai ragam variasinya. Dimana untuk menentukan variasi dan ragamnya, perhatikan rumusnya, yaitu S² sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar, lalu dikuadratkan dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N per N. Nah, sama dengan, ingat, sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari XI dikurangi X bar, lalu dikuadratkan. Nah, nilai XI ini kita peroleh dari angka-angka yang diberikan tadi. Oke, XI ini kita ganti dengan angka tadi. Untuk yang pertama, perhatikan XI kita pakai angka 1 terlebih dahulu. Jadi 1 dikurangi dengan nilai rata-ratanya yaitu 3, maka kita tulis di sini 1 dikurangi 3 lalu dikuadratkan. Lanjut ditambah XI-nya 2, nilai rata-ratanya 3, kita tulis di sini 2 dikurangi 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi XI-nya 2 dikurangi nilai rata-ratanya 3 lalu dikuadratkan. Ditambah XI 4 dikurangi nilai rata-ratanya 3 lalu dikuadratkan. Dan yang terakhir ditambah XI 6 dikurangi 3 nilai rata-ratanya lalu dikuadratkan per N. Dan di sini banyaknya angka tadi ya, yaitu 5. Nah, perhatikan setelah itu kita jumlahkan. Nah, 1 dikurangi 3 hasilnya negatif 2, lalu dikuadratkan hasilnya 4, ditambah 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1, lalu dikuadratkan hasilnya 1, ditambah 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1, lalu dikuadratkan hasilnya menjadi 1. Nah, ditambah 4 dikurangi 3 hasilnya 1, lalu dikuadratkan dan hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir ada 6 dikurangi 3 hasilnya 3 lalu dikuadratkan menjadi 9. Setelah itu kita jumlahkan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9, kita peroleh hasilnya 16 per di sini adalah banyaknya angka tadi ya, per 5. Maka 16 dibagi 5 hasilnya menjadi 3,2. Dan ini adalah hasil dari ragam variasi. Terima kasih. Kemudian ada data kelompok. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai varians atau ragam. Di sini nilainya sudah diketahui. 30 sampai 39 dengan frekuensi 3,
40 sampai dengan 49 dengan frekuensi 7, 50 sampai dengan 59 dengan frekuensi 6, 60 sampai dengan 69 dengan frekuensi 4. Kemudian kita jumlahkan dulu frekuensinya. 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Kemudian kita isi tabel XI. Caranya yaitu jumlah nilai dibagi dengan 2. 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya yaitu 34,5. 40 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 44,5. 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 54,5. 60 ditambah 69 hasilnya yaitu 64,5. Kemudian kita lengkapi tabel FI dikalikan dengan XI. Tinggal kita masukkan saja. 3 dikali 34,5 hasilnya 103,5. 7 dikali 44,5 sama dengan 311,5. 6 dikali 54,5 adalah 327. 4 dikali 64,5 sama dengan 258. Jumlah FI dikali XI kita jumlahkan hasilnya yaitu 1000. Kemudian kita lengkapi tabel XI dikurangi X bar atau rata-rata. Kita cari dulu X barnya. Rumusnya yaitu sigma dari FI dikalikan XI dengan batas I sama dengan 1 dan batas atas sampai dengan N per N. Sama dengan FI dikali XI 1000 dengan N adalah jumlah dari frekuensi yaitu 20. 1000 dibagi 20 sama dengan 20. Kita lengkapi XI dikurangi X bar atau rata-rata. 34,5 dikurangi 50 yaitu min 15,5. 44,5 dikurangi 50 sama dengan min 5,5. 54,5 dikurangi 50 sama dengan 4,5. 64,5 dikurangi 50 sama dengan 14,5. Kemudian kita lengkapi kolom XI dikurangi X bar kuadrat. Di sini sudah ada XI dikurangi X bar, tinggal kita kuadratkan saja. Min 15,5 dikuadratkan, hasilnya 240,5. Min 5,5 dikuadratkan sama dengan 30,25. 4,5 dikuadratkan sama dengan 20,25. 14,5 dikuadratkan jumlahnya 210,25. Kemudian kita lengkapi tabel yang terakhir yaitu FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Di sini sudah ada, tinggal kita masukkan saja. 3 dikali 240,5 hasilnya 720,75. 7 dikali 30,25 sama dengan 211,75. 6 dikali 20,25 hasilnya 121,5. 4 dikali 210,25 hasilnya 841. Jumlah FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan yaitu 1890. Kita masukkan rumus untuk menentukan nilai varians atau ragam dari nilai ini atau data kelompok. Rumusnya yaitu S kuadrat sigma dari FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas sampai dengan N per N. Di sini sudah diketahui FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan yaitu 1895, tinggal kita masukkan, dan N adalah nilai dari frekuensi yaitu 20 sama dengan 1895 dibagi 20 hasilnya yaitu 94,75. Jadi hasil dari nilai varians atau ragam dari data ini adalah 94,75. Simpangan baku.
Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan huruf S. Simpangan baku bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu materi tentang simpangan baku untuk data tunggal. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku adalah ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu data. Min atau nilai rata-rata merupakan tolak ukur pada simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma NI pangkat N dikurang 1 dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 per N. S-nya itu adalah simpangan baku, XI-nya itu adalah data ke I, X-nya itu rataan hitung, dan N-nya itu adalah banyak data. Contoh soal. Tentukan nilai variasi ragam untuk data tunggal dari nilai data 1, 2, 2, 4,6. X-nya itu yaitu rataan hitung. X sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 6 per 5 ya. 5-nya itu dari mana? 5-nya itu dari banyaknya data. Datanya itu, totalnya itu ada 5 data. Sama dengan hasil dari 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 15 per 5 disederhanakan menjadi 3, yaitu 15 dibagi 5 hasilnya berarti 3. Masuk ke rumus. S sama dengan akar sigma I pangkat N dikurang 1 dalam kurung XI dikurang X akar 2 per N. Oke. Sama dengan 1 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kita tambahkan 2 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 1. Oke, tambahkan lagi. 2 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 1. Jumlahkan lagi, kita tambahkan lagi. 4 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 1. Tambahkan lagi. Dan 6 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi yang tadi yang udah dipangkatin itu kita jumlahkan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 per 5 ya. Oke, sama dengan dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 1. Tambahkan lagi. Dan 6 dikurang 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi yang tadi yang udah dipangkatin itu kita jumlahkan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 per 5 ya. Oke, sama dengan 16 per 5 kita sederhanakan menjadi 3,2. Maka dapat diketahui simpangan bakunya adalah dari S sama dengan sigma S kuadrat itu hasilnya adalah 3,2 yang bisa disederhanakan lagi menjadi 1,79. Selanjutnya kita materi mengenai simpangan baku untuk data tergolong atau data berkelompok. Kita langsung kepada contoh soal. Contoh soal itu berarti akan berisi nilai dengan FI. Nilai dengan FI. Nilai ini ada dua, antara 44 sampai 48, 49 sampai 53, 54 sampai 58, dan seterusnya sampai ke bawah. FI merupakan nilai frekuensi, berarti jumlah orang yang memiliki 44 sampai 48 nilai ini. Nah, di sini FI-nya ada 3, 5, 10, 12, 7, dan 3. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Dijumlahkan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 12 tambah 7 tambah 3 sama dengan 40. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kolom yang ketiga, berisi XI.
bagaimana kita menghitung dan mengisi kolom XI ini? XI merupakan data tengah dari nilai. Berarti kita akan menghitungnya 44 ditambah 48 dibagi 2. Hasilnya itu 46. 49 ditambah 53 dibagi 2, hasilnya 51. 54 ditambah 58 dibagi 2 sama dengan 56. 59 ditambah 63 dibagi 2 sama dengan 61. 64 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 66. 69 ditambah 73 dibagi 2 sama dengan 71. Selanjutnya ke kolom yang keempat, FI dikali XI. Maksudnya frekuensi dikali dengan nilai XI. Berarti 3 kali 46 sama dengan 138, 5 dikali 51 sama dengan 255, 10 kali 56 sama dengan 560, 12 dikali 61 sama dengan 732, 7 dikali 66 sama dengan 462, 3 dikali 71 sama dengan 213. Sebelum melanjutkan, kita harus menghitung dulu, menjumlahkan antara hasil FI dengan XI ini. 138, 255, 560, 732, 462, 213 dijumlahkan semuanya, hasilnya 2360. Sebelum melanjutkan ke kolom selanjutnya, kita harus menghitung dulu rata-ratanya. Bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Ada rumusnya. X atau rata-rata sama dengan sigma. Alhamdulillah, kami kelompok 8 telah menyelesaikan presentasi melalui video mengenai statistika 5 serangkai. Mengenai kekurangan dan kesalahan atau ada penambahan dari teman-teman, silakan nanti diajukan pertanyaan. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.